teman-teman semua, selamat datang kembali di Safari Dakwah UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya bisa hadir. Tadi memang sudah terlambat, supaya yang memulai harusnya yang memimpin reformasi di Republik ini, Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Tapi sudah dipanggil duluan, kita taat patuh pada MC-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Berapa menit nih dikasih waktunya? 5 menit, 7 menit? Bapak Ibu yang saya hormati, 7 menit Bu Husnul. 7 menit ya. Oke. Karena saya mewakili perempuan tentu saja, padahal jumlah pemilih perempuan itu lebih banyak. Tapi pembicaranya kenapa nggak diajak yang lain juga? Ini ada Ibu Rahma, ada Mbak Titi, mestinya juga diajak untuk bicara. Saya akan bicara dari pengalaman menjadi anggota KPU, tapi berangkat dari negara Republik Indonesia itu pemilunya terbesar di dunia, the most complex election system on earth, the biggest election in the world. 5 lembaga pemilu akan dilaksanakan di dalam 1 hari. Bapak Ibu sekalian, siap untuk mengawal pemilu yang bersih dan jujur? Alhamdulillah. Jadi tidak cuma hadir hari ini saja, semua harus kita kawal suara-suara rakyat supaya aman sampai di pusat. Pertama, saya ingin sedikit menjelaskan kenapa kita penting untuk 2019 kondisi bangsa dan negara kita. Kalau kita bicara tentang bagaimana kekayaan Republik Indonesia ini, ada oligarki ekonomi, ada oligarki politik, ada oligarki sosial. 1% penduduk Republik Indonesia, yang nanti mungkin Bang Nursi bisa jelaskan lebih lanjut, menguasai 45,9% kekayaan. 72% tanah di Republik ini dikuasai oleh 1% penduduk. 4 orang terkaya di Republik ini kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin yang sebagian besar adalah perempuan. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini termasuk yang 1% itu? Kalau kita bicara pendidikan, Bapak Ibu di sini adalah elit strategis di Republik ini. Rata-rata pendidikan di Indonesia itu kelas 2 SMP semester 1, 7 tahun 8 bulan. Apa yang harus kita lakukan? Kita membutuhkan leadership. Di dalam pemilu, bagian dari demokrasi. Paling tidak di dalam demokrasi ada 3 indikator. Pertama, kompetisi suksesi pemerintahan tanpa menggunakan kekerasan, excluding the use of force. Jadi, Bapak polisi, Bapak tentara, Bapak dari BIN, jangan ikut-ikutan untuk memenangkan petahana. Tugasnya adalah melayani rakyat dan tunduk taat patuh kepada negara. Yang kedua, indikatornya adalah partisipasi penuh. Tidak boleh ada warga negara dewasa dipinggirkan di dalam proses-proses politik, dan sebagian besar itu adalah perempuan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan perempuan harus nanti dilaksanakan, diimplementasikan oleh calon presiden kita. Siapa? Ya. Baik kebijakan yang khusus spesifik gender,
hak reproduksi perempuan, hubungan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, isu-isu tentang tenaga kerja kita di luar negeri, dan sebagainya. Yang ketiga, full civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik, kebebasan menyatakan pendapat. Jangan sampai nanti saya keluar karena ASN bicara di sini langsung ditangkap oleh polisi. Sebagai warga negara, saya punya kebebasan untuk menyatakan pendapat itu. Apa yang harus diawasi di dalam pemilu? Siapa yang harus diawasi dalam pemilu? Kita ingin membuat pemilu, menghadirkan pemilu yang bebas dan jujur. Untuk bisa melaksanakan pemilu yang bebas dan jujur, kita memerlukan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, DKPP yang adil. Ya. Pertama, yang harus diawasi partai politik dan peserta pemilu. Yang kedua siapa? Petahana. Kenapa petahana harus diawasi? Karena dia menguasai birokrasi, menguasai aparatus negara, menguasai APBN, menguasai APBD, maka harus diawasi. Salah satu contohnya, tolong nanti kalau sudah pulang ke daerahnya masing-masing, diawasi itu dana-dana desa. Ada 74 ribuan kepala desa lurah yang menerima dana desa, dan bisa saja itu menjadi cara metode untuk kemudian menyandra para kepala desa. Mau 2 periode atau masuk penjara? Yang berikutnya diawasi adalah media. Media sudah sangat tidak adil. Penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu harus diawasi. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa suara kita aman sampai di Jakarta, sampai di Mahkamah Konstitusi kalau dibawa dengan kotak kardus. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan ada pergantian di pemerintahan di 2019 ini, kita perlu kembali lagi kepada visi kebangsaan kita. Apa itu? Melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah sudah sekarang ini? Kedaulatan negara Republik Indonesia kita diserahkan dengan sukarela tanpa rasa malu oleh rezim kita ke asing. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang berikutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Apakah leaders kita mampu melakukan itu kalau bacaannya Doraemon? Kita membutuhkan pemimpin yang bisa membaca, bukan membaca kerpean. Untuk bisa membedakan gagasan dari 2 calon presiden ini, memang kita nanti harus menjelaskan apa kelemahan, apa kesalahan dari rezim 4 tahun terakhir ini. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan itu. Kita membutuhkan pemimpin yang bisa membangun narasi bangsa ini. Pemimpin yang bisa mengarahkan negara Republik Indonesia supaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seorang pemimpin bacaannya jangan Doraemon, jangan cuma komik, ya. Bagaimana seorang pemimpin yang tidak membaca? A leader who cannot build narrative, kalau ditanya cuma udah selesai. Must not be a reader. Dia pasti tidak pernah membaca dengan baik, and should not be a leader. 2019 Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Husnul Mariah.